Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan keempat di sini kita akan membahas tentang sistem imun ya. Jadi kita di sini akan belajar apa saja ya penyusun tubuh kita yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh ya, baik itu sel ya ataupun senyawa kimia ya, dan juga fungsi ataupun mekanisme mereka ya yang berfungsi untuk menjaga ya agar tubuh kita itu terhindar ya dari benda asing yang berbahaya, baik itu benda asing di dalam tubuh ataupun yang berada di luar tubuh kita ya. Nah, sistem imunologi yang kita pelajari hari ini merupakan sistem imunologi normal, artinya bukan adanya gangguan yang seperti alergi ataupun seperti terkena infeksi HIV ataupun yang lainnya. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar bagaimana sistem imun kita itu bekerja ya, dan apa saja yang berfungsi sebagai sistem imun pada tubuh kita, yaitu adalah ranah pembahasan kita hari ini ya. Nah, aplikasi dari sistem imun ini sudah banyak dimanfaatkan ya dalam bidang kesehatan, khususnya ya dalam farmasi klinik, kemudian dalam produksi antigen, antibodi ataupun pendeteksian suatu penyakit ya. Produksi produksi antimonoklonal atau antibodi monoklonal ini sudah banyak diproduksi secara massal ya di Indonesia, khususnya di Bio Farma ya di Bandung. Itu salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan ya untuk memproduksi antibodi dan juga vaksin ya. Ini juga dapat digunakan dalam pengobatan ataupun terapi kanker ya. Kemudian produksi Kitragen ya dengan memanfaatkan kerja dari antigen antibodi dalam merespon sistem imun. Nah, contohnya yang saat ini sedang in ya, yaitu penggunaan rapid test ya, walaupun hasil dari rapid test ini tidak 100% menyebabkan status seseorang itu memang positif COVID atau tidak begitu kan ya. Jadi ini memang menunjukkan reaksi yang yang sensitif ya, yang hiperaktif ya, maksud saya ya, hipersensitif terhadap adanya suatu penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi ya, bisa dari virus ya ataupun dari kelompok bakteri ya, karena darah yang kita ambil, sampel darah yang kita ambil yang nantinya akan diteteskan pada alat ini itu adalah sel-sel darah merah yang mengandung antibodi G dan juga antibodi M ya, yang semuanya itu masih bersifat umum ya dalam merespon sistem kekebalan tubuh. Bisa jadi infeksi lain ya, orang yang terkena HIV misalkan ya, saat dites dengan rapid test ini juga menunjukkan hasil yang reaktif seperti itu ya. Nah, berbeda dengan penggunaan deteksian pada swab test ya. Kalau swab itu memang sudah spesifik gitu kan ya. Kenapa disebut dengan spesifik? Karena bahan yang sampel yang diambil itu adalah sampel yang berasal dari mukus ya, dari saluran pernapasan dengan menggunakan swab ya. Ini kan di swab maksudnya ya, di swab kemudian sampel yang melekat di swab ini nantinya akan dianalisis secara PCR ya. Dianalisis secara PCR, dilarutkan pada bahan-bahan dan reagen tertentu ya, dianalisis kandungannya apakah di dalam swab pasien tersebut mengandung virus apa tidak. Itu kalau PCR itu kan ranahnya sudah ke gen ya, apakah di sampel yang terdapat pada swab itu mengandung gen ya yang menyandikan kalau itu adalah COVID-19 atau bukan begitu ya. Jadi benar-benar sudah hasilnya itu sudah positif ya kalau swab ya, karena yang dilihat itu adalah gen dari virus COVID-19 gitu ya, bukan antibodinya saja. Karena kalau misalkan Kitragen contohnya dari rapid test itu kan kita hanya melihat kadar antibodi ya. Semakin tinggi kadar antibodi yang dihasilkan oleh imunoglobulin M dan imunoglobulin G, maka seseorang itu mengalami gangguan infeksi, hanya sekedar itu. Cuma kalau imunoglobulin M itu memang lebih kepada virus ya, memang kita kan tidak tahu virus apa yang terdapat pada yang menyebabkan kadar imunoglobulin seseorang itu meningkat ya. Kemudian manfaat lainnya adalah pada produksi vaksin ya, dan juga imunoterapi ya yang sudah banyak diterapkan ya. Produksi vaksin ini yang dimanfaatkan adalah antigennya ya. Namanya antigen itu adalah bagian dari kuman ya, atau bagian dari virus atau seluruh sel virus ya, ataupun protein, bahkan gen-gen yang terdapat pada virus itu bisa diproduksi
dalam skala besar yang dikemas ya dalam bentuk produk yang namanya vaksin. Itu bedanya ya. Kalau vaksin itu adalah mikroorganismenya ya yang terkandung di dalam larutan tersebut. Tetapi kalau antibodi ini adalah zat di dalam tubuh yang sudah diproduksi secara massal ya melalui uji klinik dan lain-lain. Kemudian imunoterapi ya ini juga sudah banyak diterapkan untuk meningkatkan dalam artian untuk mencerdaskan sistem imun kita untuk mendeteksi penyakit yang diderita oleh seorang. Banyak tipe yang sudah diterapkan pada aplikasi imunoterapi. Kalau contoh ini imunoterapi subkutan ya yang ditaruh di subkutan atau di bawah kulit ya untuk mengurangi gangguan alergi yang disebabkan oleh seorang. Ya. Jadi itu adalah contoh-contoh penerapan prinsip dari sistem imun ya dalam dunia kesehatan ya. Nah, kita akan masuk bagaimana sistem imun itu bekerja dan apa saja sistem imun di dalam tubuh kita ya. Jadi apakah sistem imun tersebut ya? Apakah makhluk hidup punya pertahanan terhadap invasi patogen ya? Jadi invasi patogen itu bisa berasal dari luar ya, bisa berasal dari luar tubuh kita ya. Ini contohnya orang akan mengalami bersin setelah berada di taman begitu kan ya. Kemudian ada infeksi virus ya, ada bakteri juga ya. Nah ini semuanya dapat berfungsi ya sebagai agen invasi patogen ya. Nah apakah ini saja yang berfungsi sebagai agen patogen? Tidak ya.